Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Laksamana Prasenjati, NPM 2111090022, Prodi Pendidikan Fisika. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah materi cara penggunaan tanda baca yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh dosen Bu Vandan Wilianti, SPD, MSI. Tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya sama suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Macam-macam tanda baca. 1. Titik. Tanda baca titik paling umum digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat, tapi bukan kalimat pertanyaan maupun seruan. Contoh, mereka telah sampai di rumah. Ada juga sebagai akhir singkatan nama orang, contohnya Laksamana P, dan juga akhir singkatan nama gelar atau jabatan, contohnya S.PD, S.E. Kedua, koma. Tanda baca koma biasanya dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan dan sebagai perbandingan kalimat. Contohnya, penyebutan bilangan. Contohnya, di dalam kotak itu ada pensil, penghapus, dan penggaris. Untuk contoh perbandingan kalimat baik di luar tetapi dalamnya busuk. Tanda baca titik koma. Tanda baca titik koma dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, pagi semakin terang. Titik koma, waktunya berangkat sekolah. Keempat, tanda baca titik dua. Tanda baca titik dua digunakan pada akhir pernyataan yang lengkap. Tapi hal ini hanya berlaku jika masih dalam rangkaian yang sama. Contohnya, persiapan untuk ujian nasional nanti, pensil, penghapus, dan penggaris. Tanda baca hubung. Tanda baca hubung dipakai untuk kata ulang dan digunakan juga pada penulisan tanggal. Contohnya, jalan-jalan. Dan untuk penulisan tanggal, contohnya tanggal 19/08/1998. Tanda baca epilepsi. Tanda baca epilepsi umumnya dipakai dalam penulisan kalimat yang terputus. Contohnya, mungkin memang benar. Tanda baca seru. Tanda baca seru umumnya digunakan pada kalimat perintah dan menunjukkan ekspresi. Contoh untuk kalimat perintah, kerjakan tugas ini. Untuk menunjukkan ekspresi, astaga, apa yang terjadi? Tanda baca tanya. Tanda baca tanya digunakan untuk kalimat tanya. Contohnya, apa yang terjadi? Tanda baca kurung. Tanda baca kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelas. Contohnya, DPR dalam kurung Dewan Perwakilan Rakyat. Tanda baca kurung siku digunakan untuk mengapit kalimat penjelas yang sudah ada di dalam kurung. Contohnya, cari pada paragraf berapa kekurangan sebuah kalimat dalam kurung bab 2 dalam kurung halaman 21 di atas. Tanda baca petik 2 digunakan mengapit petikan langsung atau kalimat langsung. Contohnya, dia berkata, tinggalkan aku sendiri. Dan juga bisa digunakan mengapit judul karangan buku dalam kalimat. Contohnya, tulislah judul buku anak Mas di bawah ini. Dan juga mengapit kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus. Contohnya, Pak Budi dipanggil Bang Haji. Arti khususnya, Bang Haji berarti seorang sudah melakukan haji. Tanda baca petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan di dalam petikan lain. Contohnya, kata Lisa, aku mendengar kamu berkata bisa jelek tadi di dalam kelas. Dan juga bisa digunakan untuk menjelaskan makna ungkapan asing. Contohnya, follow, artinya mengikuti. Tanda baca garis miring digunakan untuk nomor surat. Contohnya, 423.7/107551 atau digunakan mengganti kata tiap, per, atau tanda dalam pecahan. Contohnya, harganya Rp400 per lembar, atau seperti pecahan 7/8 dan lain. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan, saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.